Balik lagi di mana kita di South City. Ya, nggak ada bumpernya. Bersama temen gue, siapa namanya? Oke, gue Fadlil Kori Setiawan, biasa dipanggil Kori atau Suarez. Dia ini adik kelas gue di SMA sama di SMA kampus. kayak kagak ada SMA. SMA, SMP. SMP. Nah, Ya, SMA dia man. ya man. Alim dah pokoknya. Alim. Jangan percaya. Terus jadi dia memilih untuk masuk olahraga. Motivasi juga. Apa alasan lu? Gue sih pertama masuk, ini pakai gue aja nggak apa-apa kan? Iya. Gue sih pertama itu pengen masuk UNJ gara-gara Bang Jaki juga. Gue ngeliat wah ini. Yakin gue. Di pas masih botak nih masih ngajar kan, gue diajarin dia pas masih botak, wah kayaknya keren juga nih. Terus gue juga ngeliat guru-guru olahraga kayak stylish gitu, modis, setelannya banyak sekali cewek, apalagi anak-anak SMA. Banyak termotivasi, gue jadi termotivasi jadi guru olahraga. Alasannya karena kayaknya nggak mau ketemu pelajaran-pelajarannya susah. Itu juga bisa, gara-gara autor fisika kimia tuh udah udah bosan. IPA, gue SMA IPA. Ya iya, lumayan lah nilai gue. Di IKOR nggak mungkin sih dari IPS atau dari SMK juga ada IPS. Iya. Cuma dominan dari IPA yang masuk ke IKOR. Dan lu jalur SBMPTN. Ya, itu gue berusaha keras banget tuh SBM. Terus ini jalur apa bang? Undangan gua. Oh undangan, enak banget undangan. Maaf nih, bukan mau tolong. Diundang ya. Rezeki. Iya, tergantung rezeki juga sih emang. Jadi buat lu ada yang mau masuk kuliah jam selasa, tenang aja. Nah, gue banyak nih yang bertanya-tanya ke gue, gimana sih cara masuk olahraga UNJ? Kalau gue kan jalur SNMPTN tuh, gue nggak bisa jelasin tuh. Lu, zamannya gue tuh undangannya 100%. Buset. Jadi semuanya boleh daftar. Dan kebetulan ya mungkin rezekinya gua kan, gua milihnya nggak mungkin dong, gua peringkatnya nggak pinter-pinter banget, milihnya matematika, fisika, atau enggak teknik. Menurut gua ini gua diundang, kalau gua milihnya yang saingannya banyak kayaknya kecil gitu peluang buat dapet. Jadi gua milih, dan kebetulan gue emang hobi olahraga juga. Dan hobi olahraga. Kalau dibilang pengen jadi guru olahraga, gue belum kesana. Gue hobi olahraga, kenapa nggak sekalian aja gue pilih UNJ gitu. Dan alhamdulillah terima. Walaupun waktu itu gue punya saingan juga tuh di sekolah, di SMA. Ada satu orang olahraga. Cuma dia dari IPS. Oh, di IPS. Mungkin dia ya peluangnya saingan dari IPS juga lebih banyak mungkin ya. Iya. Gue kan dari IPA. Juga kayak ikut anak IPA semua kan mau yang terima. Iya. Iya, nggak mungkin anak IPS kayaknya. Lagi pula siapa anak IPA yang mau masuk olahraga? Iya, nggak. Logikanya kan kalau orang pintar minum tolak angin. Orang pintar jarang. Makanya gue sekarang gue kesel kok. Sekarang dikit gitu anak-anak sekarang yang ada undangan tapi nggak ada yang milih olahraga. Ya mungkin emang bukan passionnya kan. Ya mungkin notabene-nya anak olahraga tuh nggak pintar-pintar amat, jadinya nggak bisa dapat undangan tersebut. Sekarang berapa persen doang dari satu sekolah. Juga kebanyakan kayak bang masyarakat tuh mandang anak olahraga tuh kayak ngandelin otot doang, nggak ngandelin otak. Padahal kenyataannya kita main otak juga, otot juga. Iya. Terus lu SBMPTN gua bang. Itu kan berarti ada tes tertulis sama tes keterampilan. Tes keterampilannya itu kayak gimana sih? Nah, pertama kali gue masuk tes keterampilan, ini gue dari awal dulu ya, SBM kan gue ikut tes SBM nih. Iya. Dulu bayar 250.000, gue ikut tes tulis di SMA Budi Warman, Jakarta kan Timur. Umum semuanya. Iya, umum itu semua Indonesia. Habis tes umum, besoknya baru tes keterampilan. Sorry nih gue potong. Lu itu pilihan pertama? Enggak, pilihan pertama. Pilihan pertama UNJ olahraga, kedua UNJ arsitek. Emang ada arsitek? Enggak, arsitek UPN. Ya kapan UNJ ada arsitek ya? Iya, ketiga gue lupa kayaknya. Kayak UNJ juga kayaknya, cuman teknik kalau nggak salah dah. Nah, terus? Akhirnya gue mikir, wah tes gue nggak bagus-bagus banget nih. Berarti gue harus bagus di keterampilannya. Gue sadar begitu kan? Iya. Tesnya apa aja tuh? Jadi tes keterampilan pertama gue suruh lari nih jam 12 siang, gue inget banget abis azan zuhur langsung gue lari di velodrome tuh. Lari balko tes ya? Sprint bang, itu sprint biasa 100 meter? 400, muter gini 4 kali, berarti 1600 1600 meter kan, satu putar kan 400 meter kan, berarti gue lari 1600 meter atau 4 putaran kurang lebih. Sprint duluan ya, pakai limit jadi patokannya. Jadi dia patokannya limit waktu. Jadi bukan jogging bukan tercepat, bener-bener sprint ya, sprint duluan ada tuh yang finish. Mau dia awalnya temponya diatur nggak terlalu cepat juga nggak masalah sebenarnya kan. Iya. Yang penting
dia Iya, yang penting itu dia bertahan. 4 putaran dapat berapa menit gitu. Patokannya waktu dia jadi. Lu dapat berapa menit? Gue dapat, pokoknya gue ingetnya gue urutan kedua, pertama tuh pelatnas. Saat itu gue ngajar dia tuh jauh banget bang, gue sampai ngos-ngosan banget nih kedua nih. Dia masih pertama kagak ada capek-capeknya, itu orang. Gue juga bingung itu orang apa bukan. Nah, aduh gue inget tuh capek banget. Dapat waktu kurang lebih 8 menit, 8 pengen ke 9 kalau gue. Jadi satu putaran tuh 2 menit. Berarti buat kalian yang mau masuk jalur SBMPTN itu bakat tesnya udah bukan jogging lagi, bukan jogging kuat-kuatan lagi, tapi secepat mungkin gimana lu nyelesain 400 kali 4. Iya, 400 kali 4. 1600 meter. Jadi buat yang ya latihannya udah bukan buat jogging tahan lama lagi. Jadi lu cepat dan kuat juga. Itu di tes pertama. Siang-siang tuh panas. Siang udah pasti siang. Emang nggak tahu dapetnya siang atau gimana. Jadi gue dapet kelompok yang dapet siang jadinya. Nah, habis kan tes. Antrinya iya, antri juga panjang juga kan. Banyak berapa kloter tuh. Habis tes lari, baru di tes selanjutnya ada lari namanya zigzag. Ada zigzag tahu kan, ada zigzag. Habis itu shuttle run. Terus yang muter itu nih. 1 menit berapa? Kalau itu ya pakai waktu juga. Dia nggak pakai menit sih, pakai waktu juga. Kan nggak nyampe 1 menit, cuman dia bikin track di lapangan tenis. Stop. Gitu. Nah, habis itu lanjut tes selanjutnya yaitu vertical jump, yang tangan ke atas ya lompat. Tuh vertical jump. Udah sih habis itu doang, cuman sampai sore banget, sampai menjelang maghrib tuh. Vertical jump itu dilihat tinggi lompatan apa tinggi sentuhan? Jadi pertama kita ada tangan nih, diwasin bedak atau tepung gitu. Tempelin ke tembok. Ini tempat awal kita nih. Nah, habis itu kita lompat, set. Nah, itu jarak kita. Selisihnya ya. Itu dikasih kesempatan selama 3 kali. 3 kali tuh diambil maksimalnya. Iya, diambil lompatan maksimalnya. Karena meraih dia nggak dapat, ya dia meraih hasil setinggi mungkin aja. Setinggi mungkin. Terus tes apa lagi? Udah, habis itu tes itu gua maghrib ya. Hasilnya seminggu baru keluar. Lewat internet kita ngeceknya lulus apa enggak, keterima di mana. Itu sehari selesai kan? Sehari selesai kalau gua. Ada yang 2 hari apa? 2 hari keng. Oh, dibagi 2. Ada yang hari pertama dan yang kedua. Itu gua dapet yang hari pertama. Temen gua yang dapet hari kedua. Kalau misalkan registrasi dulu. Iya, registrasi dulu. Langsung dikasih tahu kamu hari ini. Jadi kamu pulang aja, kamu nggak usah nunggu sampai sore. Iya. Enggak sih, jadi di webnya pas kita daftar SBMPTN udah ketahuan tuh. Ini kapan keterampilannya langsung ketahuan. Jadi buat yang tes hari kedua jangan datang di hari pertama. Iya, takut ntar salah info kayak. Ntar kamu ngapain? Bingung. Sono. Kopi kagak. Terus pengumuman terima. Alhamdulillah gua keterima, sebenarnya gua Berarti warna hijau dong. Iya. Warna hijau. Tapi selamat. Itu juga bukan gue yang ngecekin, ternyata gue kan lagi di rumah nih, gue pas banget habis, laptop juga gue itu belum punya. Akhirnya gue minta tolong temen gue, cekin dong nih, namanya Anggi, panggilin Black sekarang, orang sini, Pangkalan Jati. Gi, tolong dong cekin punya gue nih, gue terima kagak ya, laptop gue lagi rusak nih, gue alasannya gitu. Cekin nama dia, bos. Dia nggak ngabarin gue, seneng banget. Lu beneran keterima? Lalu gimana yang ngeliatnya? Terima bigul di UNJ, kata dia gitu. Dia nggak masuk, gue juga ngerasa nggak enak juga sama dia. Parah lu. Iya, dia SBM kagak masuk. Kalau dia nonton minta maaf. Ya, buat Anggi, gue minta maaf di Anggi. Karena gue terlalu pintar atau gimana, rezeki juga sih sebenarnya itu mah. Dia olahraga juga? Enggak, dia tes web beda. Cuman gue daftar bareng apa-apa, ngurusin berkas SBM sama dia. Temen SMA, ya. Gue juga ikut STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, sama dia tesnya. Gagal. Itu sebelum pendaftaran UNJ, sebelum SBM. Gue ikut STMKG, gagal lagi, aduh. Akhirnya yaudahlah kayaknya jalur saya di olahraga kan? Iya, kayak rezekinya di olahraga, yang gimana. Tapi, apakah emang dulu lu pengen jadi seperti ini? Apa dulu lu punya cita-cita lain? Kayak jadi polisi, jadi pilot? Iya bener tuh, cita-cita kecil gue emang sebenarnya bukan olahraga bang. Apa? Cita-cita kecil gue udah buat pilot. Kayaknya jadi bisnis men. Iya. Gue jadi pilot. Tapi nggak tahu cara masuk pilot gimana? Enggak. Setelah kesini gue baca registrasinya nih. Dia makin tinggi bang, gue ngeliat tinggi udah minder dulu nih, kagak nyampe kayak tinggi gue. Tinggi gue kurang kayak nih, wah kayak aduh. Gue pesimis juga kalau masuk pilot ya. Tapi kata juga gue dapet omong-omongan katanya duitnya juga nggak kecil ibaratnya masuk pilot. Lumayan gede juga, puluhan-puluhan. Gue ngerepotin orang tua gue lagi ujung-ujungnya kayak gini mah. Gue nggak tahu ya ada jalur beasiswa pilot apa enggak. Iya, gue juga nggak tahu juga itu. Makanya buat itu penting cari informasi dah. Siapa tahu kan dapat beasiswa atau apa kan lumayan juga. Di UNJ juga ada namanya bidik misi. Bidik misi. Kalau misalkan kalian yang kurang mampu, bisa tuh daftar di bidik misi. Bidik misi caranya cari infonya. Cari infonya. Gua nggak tahu, gua nggak hafal. Udah jangan sampai ketinggalan info dah. Nah, masih penting banget. Terus setelah masuk
Nyesal nggak? Setelah masuk NJ sih gue nggak nyesel ya, mungkin ini emang jalan hidup gue ya. Banyak nih orang mikir Nah. dia masuk olahraga UNJ berat. Apakah seperti itu menurut lo? Ntar gue Menurut gue emang harus usaha dulu. nggak apa menjalani Menjalani kegiatannya. kampus. Kalau gue sih kalau seneng ya, namanya orang seneng kan berat nggak terasa terbebani kalau gue. Jadi karena seneng. iya, karena seneng. Gue seneng olahraga, seneng ini juga. Ya udahlah, gue jalanin, enjoy. Teman-teman gue juga banyak, apalagi saling support satu sama lain, makin enak gue di situ. Jadi nggak terasa terbebani lah kalau gue. Kalau gue juga Lu gimana? gue sih sebenarnya masuk olahraga, orang mungkin mikirnya lu kayaknya olahraga mulu capek, padahal nggak juga. Nggak juga. Kita juga belajar kelas juga, ada belajar teorinya. Teori. Bahkan olahraganya paling cuma ya 6-7 mata kuliah per semester. Iya. Bahkan nggak nyampe segitu. Dan enak, teman-teman gue tuh yang rajin, yang modal rajin aja nih, Iya. nilainya bagus. Nggak perlu lu jenius gitu, nggak perlu lu dapet tiap ujian lu harus bisa ngejawab ini, enggak. Yang penting lu rajin aja, karena dosen-dosen mungkin selama absennya bagus nih, ngasih nilainya juga nggak susah-susah banget. Iya. Apa nggak tahu di UNJ doang apa di semuanya juga begitu ya? Kayaknya ada beberapa dosen yang emang lu harus pintar juga. Cuman di UNJ mah nggak terlalu lah. Nggak terlalu juga. Yang penting lu hadir, perhatiin. Iya, itu aja. Terus kalau misalkan bicara olahraga gerak, menurut gua ya tadi dibilang Wori, ya penting lu jangan membenci olahraga tersebut dulu. Jalanin dulu yang penting. Mau belajar buat bisa aja lah. Kalau lu udah takut, udah males, ya lu nggak bisa renang, lu nggak takut duluan, ya susah. Gue juga nggak bisa renang sebenarnya, cuman termotivasi teman-teman gue, ada kelas renang nih, teman-teman gue pada bisa nyemangatin gue. Masa gue kalah sih sama keadaan kan, sama kondisi nggak mungkin kayaknya. Jadi ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, gue udah berani nekat. Akhirnya gue ikutin pelan-pelan. Akhirnya lulus sampai sekarang bisa. Bahkan ada yang namanya senam 1 tuh. Nah, sama ya. Senam rangkaian. Kalau pertama-tama ngeliatin, waduh kayak susah. Pas pengen diuji tes lulus apa enggak juga, UASnya juga susah. Susah banget sih ya. Gerak. Prasyaratnya kasih tau apa ya bang? Prasyaratnya kalau di zaman gua tuh ada yang split sama ada yang diri pakai tangan sama kaki. Stand? Bukan stand kalau gua. Pokoknya dia lurus, habis itu diangkat, ditahan kayak jembatan. Kayak jembatan gitu. Tahan 1 menit. Lumayan juga, berat juga ya. Gua ngulang beberapa kali tuh waktu itu gua. Jadi otot tangan sama perut. Tapi gua beruntung di situ gua nggak mesti split. Lu nggak ada kalau splitnya. split gua nggak bisa lulus ya. Berarti lu nggak ada splitnya? Nggak ada split. Ada di kelasnya Bang Boy kayak. Gua Bungian, makasih Bungian. Untungnya Bang Chandra juga baik, makasih. Karena nggak ada split gua, jadinya kalau ada split nggak tahu gua nih. Nggak tahu juga sih ya. Paha gua gimana? Emang kendala split emang sih, semua orang kayaknya kendala split bang, emang dari angkatan gue banyak yang nggak bisa split. Parah itu. Tapi kalau di angkatan gue bener dipaksa. Tapi akhirnya lu bisa kan? Bisa, karena dipaksa itu, karena tekanan. Dan harus. Iya, dan harus. Jangan lu bilang takut dulu. Gue mikirnya masa gue botak lagi tahun depan ya, udah ganteng-ganteng botak lagi, ini nggak ganteng lagi. Lu harus latihan ya, namanya apa sih, struktur ya? Struktur namanya. Dan itu baru prasyarat. Kalau misalkan lu bisa split, tapi ketika lu UASnya nggak lu latih tuh, rangkaian lu jelek sama tetep aja. Nggak lulus. Jadi lu ya harus lah. Gua pun kalau misalkan abis kuliah nih, daripada balik jauh, ada teman ngajakin struktur, ya gue struktur aja mendingan. Lagi pula kan seru lu ketemu sama temen, ngelatih kemampuan lu kan, gerakan ya gitu. Pokoknya lu jangan menyesali apa yang lu pilih. Kalau misalkan lu udah masuk olahraga, ya lu jalanin, jangan setengah jalan lu cabut, sayang gitu. Apalagi kan yang ngebiayain lu orang tua lu. Masa nggak kasih nama orang tua bang ya? Kecuali lu emang nggak passion di situ, ya baru silakan lu cabut aja. Ya kecuali orang tua lu yang maksa lu buat olahraga. Ya buat gue sih ngasih tips, semangat buat yang mau masuk olahraga UNJ, usaha. Karena ketika lu leha-leha, saingan lu pada berusaha. Ada pepatahnya gimana bang? Pepatahnya, jika kamu malas belajar, maka 1000 pesaingmu akan berusaha bekerja di belakangmu. Jadi pepatah, gue juga lupa tuh. Pokoknya ketika lu males, 1000 orang tuh yang ngejar apa yang lu harapin tuh lagi usaha. Masa lu malas sih? Kalau lu nggak mau berjuang, ya lu nggak, bahasanya proses nggak akan mengkhianati hasil. Iya, udah pasti tuh. Jadi buat lu semangat berusaha, jangan ngeluh. Dari gue sih itu. Dari lu berdoa, yang penting berdoa juga kepada Allah. Doa tuh. Karena semua keputusan ada di Allah. Udah pasti, jangan lupa berdoa. Sama orang tua juga minta doa restu, itu udah pasti banget orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua juga. Siap. Ya, selesai.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tes. Ya, ntar gampang lah gue edit.